Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Wahyudi yang telah berikan waktu untuk mempresentasikan proposal saya mengenai pengembangan media articulate storyline dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD kelas rendah di era new normal. Nah, di sini saya Muhammad Sholal Fandi dengan NIM 201300123 akan menjelaskan tentang mengenai media articulate storyline dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD kelas rendah di era new normal. Nah, yang selanjutnya di sini ada slide latar belakang. Di sini saya menjelaskan mengenai perkembangan teknologi di era 4.0 atau industri digital. Banyak aktivitas manusia yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, di sini terdapat dampak buruk dalam bidang pendidikan yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun karena adanya COVID-19, yaitu di salah satunya motivasi semangat siswa dalam belajar. Nah, yang selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, di sini manfaatnya yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang kurang lebih 2 tahun ini berkurang. Nah, jadi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, salah satunya yaitu menggunakan media articulate storyline yang interaktif, menarik dan menyenangkan dan tidak membosankan untuk peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan rumusan latar belakang itu saya menyimpulkan 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana perencanaan pengembangan media berbasis articulate storyline. Nah, yang kedua bagaimana keefektifan media pembelajaran berbasis articulate storyline untuk meningkatkan motivasi semangat belajar siswa. Nah, dari rumusan masalah yang saya buat yaitu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama mendeskripsikan bagaimana cara perencanaan pengembangan media pembelajaran berbasis articulate storyline. Nah, yang kedua yaitu mengetahui keefektifan media pembelajaran berbasis articulate storyline dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Nah, terdapat 2 manfaat penelitian yang saya kembangkan, yaitu yang pertama secara teoritis. Secara teoritis ini, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif dengan articulate storyline pada peserta didik di kelas rendah sekolah dasar. Nah, yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi semangat belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, nantinya produk yang dikembangkan yaitu media pembelajaran interaktif yang dikembangkan menggunakan articulate storyline, dapat diakses menggunakan laptop maupun handphone. Nah, dan di articulate storyline itu memiliki beberapa fitur menarik yang dapat memberikan pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang kajian teori. Nah, di kajian teori ini memiliki 3 poin, yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua articulate storyline, dan yang ketiga motivasi di era new normal. Nah, di sini yang pertama itu media pembelajaran. Di sini saya menjelaskan beberapa, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Yang kedua, manfaat dari media pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran itu. Nah, yang kedua, yaitu articulate storyline. Di sini saya menjelaskan
pengertian articulate storyline. Yang kedua, karakteristik articulate storyline. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan dari articulate storyline. Nah, yang terakhir yaitu motivasi di era new normal. Di sini saya menjelaskan pengertian dari motivasi, dan yang kedua yaitu urgensi dari motivasi itu sendiri. Nah, di sini saya selanjutnya menjelaskan mengenai penelitian yang relevan yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan dua penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukmerlini dan kawan-kawan yang berjudul Interactive Aerobic Learning Media Based on Articulate Storyline to Increase Student Motivation. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran articulate storyline yang dikemas menarik dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab. Nah, yang penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yolanda dan kawan-kawan yang berjudul The New Way Improve Learning Speaking Skill Picture and Picture Learning Media on Articulate Storyline. Dari hasil penelitian ini, media bergambar dan bergambar interaktif articulate storyline mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 SD. Tidak hanya itu, pemanfaatan bergambar dan bergambar interaktif berbasis articulate storyline dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dari penelitian yang relevan itu saya menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian dan pengembangan atau sering disebut Research and Development atau R&D. Nah, di sini saya menjelaskan media penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian pendahuluan menganalisis kebutuhan media pembelajaran. Nah, yang kedua membuat produk awal. Nah, yang ketiga yaitu uji validasi oleh para ahli. Yang keempat, saya merevisi. Yang kelima, saya uji coba media dengan siswa-siswa atau guru. Nah, yang keenam yaitu revisi media. Yang terakhir yaitu produk akhir media pembelajaran articulate storyline. Nah, di sini selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis. Di sini saya menjelaskan dua variabel. Yang pertama media articulate storyline, yang kedua motivasi semangat belajar peserta didik. Nah, tujuan yang pertama media articulate storyline yaitu keunggulan dan keterbatasan media articulate storyline, dan yang instrumen misalnya yaitu lembar observasi. Nah, yang pengumpulan data sebelum pengembangan media pembelajaran yang dengan menggunakan analisis data kualitatif. Nah, yang kedua yaitu motivasi semangat belajar siswa yang memiliki tujuan untuk aktivitas pembelajaran dengan instrumen lembar observasi dan lembar angket. Yang selanjutnya pengumpulan data yaitu ketika uji kelayakan dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Mungkin cukup itu penjelasan dari mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.